Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam seduluran, salam satu hobi seluruh Nusantara. Para sedulurku lan para sahabatku, dimanapun sedulurku lan para sahabatku berada, pada kesempatan kali ini saya sendiri channel Renggo Warsito akan mau menyampaikan sebuah artikel ataupun sebuah katuranggan di burung perkutut. Karena apa? Katuranggan emang yang saya jelaskan yang untuk video yang kemarin itu kan katur itu adalah pitutur. Jadi anggan adalah badan ataupun ciri fisik. Ya. Lah ini yang saya bahas untuk kali ini dulur-dulur. Lah ini katuranggan apa yang dinamakan banyu mili. Banyu mili itu kan kalau di burung perkutut itu ada dari leher itu sampai apa itu agak kayak apa itu sungai yang di tengah-tengahnya ini ada kayak garis itu kan sampai ke tembelok ataupun sampai ke dubur. Jadi tembelok tapi sampai ke dubur. Itu ada sebuah ini perbatasan dari samping lurik yang kanan ataupun yang kiri. Itu yang dinamakan banyu mili. Kenapa dinamakan banyu mili? Itu menurut versi saya. Ini tolong jangan di skip-skip. Nanti tolong untuk dulur-dulur lan para sahabatku tonton sampai selesai biar nanti tidak gagal paham ya. Untuk banyu mili itu menurut versi saya kalau di burung perkutut itu mencirikan suatu perilaku dari manusia, khususnya orang Indonesia, apalagi orang Jawa. Indonesia dikatakan orang Jawa. Nah, seperti itu. Jadi ini maksudnya ke kejawen dulur. Jadi yang banyu mili yang saya maksud itu gini. Jadi banyu adalah air. Mili adalah mengalir. Jadi air yang mengalir. Jadi yang dinamakan katuranggan banyu mili. Lah itu kan ada apa primbon. Itu ada sebuah katuranggan banyu mili. Lah banyu mili itu banyu air, mili itu mengalir. Lah itu ibaratnya gini. Kita sebagai manusia, kita harus mengikuti arus yang baik ya, arus yang baik itu suatu contoh di katuranggan burung perkutut. Jadi suatu perilaku kita itu ya saya lah, kira-kira saya itu menurut versi saya ya, saya itu kalau punya katuranggan banyu mili itu mengibaratkan perilaku. Jadi air itu yang mengalir, jadi perilaku kita mengalir, perilaku kita mengikuti arus itu tapi yang baik. Jadi nanti jangan sampai mengikuti alur yang tidak baik. Itu jangan sampai. Lah itu mengandung suatu contoh di banyu mili yang ada di burung perkutut itu tadi. Nah, kenapa kok seperti itu? Makanya kan burung perkutut itu emang ada mitos-mitos tertentu, apalagi itu menceritakan tentang pewayangan. Jadi zaman kejawen, zaman simbah-simbah yang mendahului kita, yang leluhur kita itu menjelaskan seperti itu. Itu banyu mili. Terus yang kedua, kenapa kok dikarenakan kantong semar? Lah kantong semar itu kenapa kok ditembelok itu kan sampai nyembung, sampai bergelombung. Lah itu mengibaratkan saya ataupun siapa saja lah itu kalau kita berperilaku itu jangan sampai murka. Jadi kalau murka itu ditampung dosa-dosanya di kantong semar itu. Kenapa kok dikatakan kantong semar? Karena kantong itu kan wadah. Jadi wadah itu kita simpan itu dalam kebaikan, kejujuran, jangan sampai kita berperilaku yang tidak baik. Lah itu dikantongkan. Nah, itu menurut versi saya itu kantong semar seperti itu. Jadi suatu gambaran dari burung perkutut berkaturanggan kantong semar itu mengandung contoh ke perilaku manusia. Jadi kalau kita itu jangan sampai murka. Apalagi kita makan ya sewajarnya lah. Jangan sampai makan kita yang dilarang. Lah itu nanti dikantongkan di sini. Jadi baik buruknya itu dikantongkan di sini. Nah itu dinamakan kantong semar. Nah
Itu jadi itu katuranggan itu di burung perkutut emang bentuk dari perilaku kita seperti itu. Jadi kita harus tahu kenapa kantong semar itu ada, kenapa banyu mili, apa artinya toh kan gitu. Jadi mengandung dari perilaku saya ataupun siapa saja lah, yang penting perilaku kemanusiaan itu yang dinamakan katuranggan, kantong semar ataupun banyu mili. Terus yang ini ada juga yang dinamakan buntel mayit. Nah, buntel mayit itu kenapa kok di sayap kanan ataupun kiri itu ada helai putih. Lah itu buntel mayit itu mengandung contoh kalau buntel itu emang semua orang, semua manusia se-Indonesia khususnya orang Jawa itu pasti meninggal. Lah meninggal itu nanti dikafani pakai yang namanya kain putih. Lah itu dibuntel. Lah itu kan bahasa dari primbon untuk perkutut kan buntel. Lah buntel itu kan nanti diselimuti itu buntel mayit. Mayit itu mayat yang sudah meninggal. Lah itu kan kalau dulur-dulur mendapatkan buntel mayit, lah itu memperingatkan kita suatu saat pasti manusia itu tetap nanti meninggal. Lah itu memperingatkan kita kalau di dunia ya, kita orang Indonesia khususnya orang Jawa, kita sesama manusia jangan sampai kita itu bercekcok ataupun kita itu berselisih. Jadi kalau bisa kita seduluran, satu hati ya, satu hati seduluran itu seluruh Nusantara itu melambangkan suatu itu tadi buntel mayit. Jadi semua itu akan meninggal. Jadi kita itu jangan ya maaf menyombongkan diri. Kalau kita kaya kita sombong kan gitu, jangan. Jadi itu ada contoh buntel mayit itu. Lah itu kalau dulur-dulur dapat itu sudah mendekati perilaku kita yang tidak baik, kita ubah kan gitu nggih. Kita ubah. Jadi kalau kita sesama manusia, kita orang Jawa, khususnya orang Indonesia, kita orang Jawa, kita walaupun beda agama, kalau bisa kita seduluran, kita sahabatan ya. Jangan sampai seduluran sahabatan kita putus ya. Jadi saling tolong menolong, guyub rukun selawase ya. Itu suatu contoh dalam katuranggan buntel mayit ataupun yang tadi kantong semar, banyu mili kan itu. Jadi menurut versi saya seperti itu. Itu banyak sekali, nanti saya jabarkan dulur-dulur. Jadi satu persatu saya jabarkan untuk di burung perkutut itu ada makna apa toh? Ada makna tertentu di dalam perilaku apa dalam manusia, itu banyak sekali. Ya nanti kan untuk kelanjutannya saya akan membuat video ataupun channel, nanti saya kupas satu persatu di dalam burung perkutut itu ada makna apa, ada arti apa di dalam perilaku kemanusiaan kan gitu. Itu ada semua, itu sebetulnya ada semua. Yang penting dulur-dulur dan para sahabat itu dukunglah channel Renggo Warsito, nanti bisa saya terangkan karena apa di dalam saya membuat channel video ini itu berkat dukungan dulur-dulur ataupun para sahabat se-Nusantara, saya tidak bisa membuat seperti ini. Jadi tolong dibantu. Jadi saya sendiri juga masih tahap belajar dulur ya. Saya masih tahap belajar. Saya tidak terus keminter itu tidak. Saya masih tahap belajar. Saya masih sharing, saya masih curhat ke dulur-dulur ataupun para sahabatku se-Nusantara. Ya, saya masih sharing ya. Jangan sampai dulur-dulur itu mempunyai persepsi wah itu keminter ini. Saya tidak, saya belum pintar, saya masih tahap belajar ke dulur-dulur ataupun para sahabatku seluruh Nusantara. Yaitu dulur-dulur pada kesempatan kali ini sudah saya sampaikan seperti itu. Jadi tadi yang saya sampaikan ke buntel mayit, ke banyu mili, yang kantong semar, yaitu tadi. Jadi menurut versi saya seperti itu. Jadi kalau dulur-dulur mempunyai versi sendiri selain itu kok ternyata masih menyimpang, maksudnya cerita-cerita itu kok apa iya apa betul kan itu ya, nanti tolong dulur-dulur bisa dipelajari dulu maksudnya betul atau enggak kata-kata saya yang saya bilang tadi kan, seperti itu ya. Dari kami channel Renggo Warsito mengucapkan ke dulur-dulur lan para sahabatku seluruh Nusantara, semoga dulur-dulur lan para sahabatku setelah menyimak video ini semoga diberikan kesehatan,
panjang umur dan diberikan keberkahan dan diberikan kelancaran dan kemudahan ya. Yang penting dulur-dulur dukung channel Renggo Warsito dengan apa? Subscribe, like ataupun komen. Nah, seperti itu ya. Salam satu hobi, salam seduluran, salam mugi rahayu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.